Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lanjut yang kemarin yang demokrasi ya. Lanjutannya, kalian kan mungkin pada pernah kan tahu kan tentang demokrasi, itu salah satu prinsipnya tuh. Nah, prinsipnya tuh apa? Oh, ini. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Apa be? Yang tahu nih prinsip-prinsip demokrasi nih. Adanya Silakan jawab. adanya persetujuan, adanya pemerintah konstitusional, adanya Terus, ketentuan tentang demokrasian, adanya hmm, pengawasan pada administrasi negara, terus terhadap administrasi negara, apa adanya lagi? perlindungan hak asasi, adanya pemerintahan yang mayoritas, adanya persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, adanya kebebasan kebijakan negara, adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. Siapa nih? Mutahul. Sopir Ahmadani, Pak. Sopi ya? Ya, Sopi. iya Pak. Sopi. Lagi di mana Sopi nih? Ini Pak. Kampus? Tidak Pak, di kos. Ngekos? Iya Pak. Yang mana? Sugiwaras. Marainim. Nah, yang kira segi waras ini apa tuh? Ini apa tuh Laong Wetan, Musi Banyu Yasin. Kan. Bukan. Hmm, benar ya, Teh. Sebenarnya banyak ya. Ini tuh prinsip demokrasi itu dia adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan ya. Nah, pemisahan atau pembagian kekuasaan ini ada berapa macam kekuasaannya? Dimas, ada berapa macam kekuasaan nih? Sehingga ada pembagian atau juga pemisahan kekuasaan. Bapak Ada berapa macam kekuasaan yang ada? kekuasaan. Nggak tahu Bapak. Lagi di mana Dimas nih? Lagi disuruh lihat sip. Kampus? Lagi di kampus? Tidak di ini di laut. Laut? Nyago iya. Apa di laut? Disuruh lurah. Mau di BKP kayaknya tuh. Iya. Pembagian kekuasaan ada yang tahu nih? Pembagian kekuasaan itu apa nih? Pemisahan atau pembagian kekuasaan? Apa baik kekuasaannya tuh? Ada tiga yang jelas. Yang pertama tuh Pak, ada kekuasaan eksekutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Yang ketiga, Ah, ada kekuasaan yudikatif Pak. benar. Kekuasaan eksekutif siapa yang megang? Di Indonesia? Undang-undang Pak. Presiden eksekutif. Legislatif? DPR, DPR, DPD sama MK. MPR. Kalau yudikatif, siapa yang megang? Yudikatif. Sama tuh Pak. Sama Sama MK, sama Komisi Yudisial atau KY.
Lanjut adanya pemilihan umum yang bebas, yang tanpa intervensi ya. Yang kalau di Indonesia itu diselenggarakan oleh KPU ya. KPU dan diawasi oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Adanya manajemen terbuka, setiap kegiatan pemerintah itu terbuka, baik itu adanya diberitakan di media massa, baik koran maupun TV ya, dan website atau situs internet pemerintahan. Adanya peradilan yang bebas, bebas dari intervensi lembaga manapun. Bebas loh peradilan kita nih. Apa masih ada campur tangan dari lembaga lain? Telah bebas belum? Jawablah lembaganya nih. Telah bebas belum? Halo, halo. Telah bebas belum? Apa diam nggak lo nih? Diam Belum tahu, semua Bang. nih, kenapa Wah. nih? Nah, peradilan yang bebas, maksudnya apa nih? Telah bebas belum peradilannya? Apa masih dicampur tangan oleh lembaga lain, intervensi kan? Tahu negara lain? Telah bebas belum peradilan Indonesia nih? Atau masih bebas dalam menentukan ini ya, menentukan hukuman? Atau gimana nih? Bebas, tidak memihak, pandang bulu. Maksudnya yang mana nih? Ayo, jawablah. Topi, Intan, Dimas, Miko, mana Miko Wibowo nih? Miko Wibowo mana? Independen hakim, Pak. Hakim bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak manapun dalam memutuskan perkara. Iya, betul itu. Kenapa, Pak? Mana Miko? Miko, kakek catat kowe yang tak masuk be kowe. Iya, Pak. Cak biasa. Yo, GWA be. Iya, Pak. Yang jelasnya hakim tuh bebas ya nentuin hukum siapa, jangan sampai diintervensi ya, dan bebas menentukan hukuman terhadap yang kiri maupun yang kayo ya, yang wong miskin sama wong kayo. Jangan wong miskin maling ayam 6 bulan, yang wong kayo atau koruptor cuma 2 tahun, kan tidak adil kan? Ya gak? Hukum kita ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau adanya pengakuan hak minoritas lah, ada belum di Indonesia nih? Ada belum? Ayo, ada belum? Jawablah. Ada belum? Ada, Pak. Aduh. Cak mana contohnya? Kemarin barusan kalian tuh libur lihat adanya pengakuan hak minoritas itu. Ayo, yang kalian nikmati libur kemarin tuh salah satunya pengakuan hak minoritas. Imlek, Pak. Imlek. Nah, Imlek itu kan diakui hak minoritas, libur ke juga, libur nasional. Enak di negara gitu nih. Di negara Indonesia nih, minoritas itu damai sama dengan mayoritas. Coba kalau di negara empat wong Kristen atau yang lain Islamnya susah. Nah, itu pengakuan Imlek itu kan zamannya dimulai zaman Gus Dur atau zaman apa ya. Makanya Imlek jadi libur nasional sebagai hak minoritas diakui oleh negara juga, dan adanya pengakuan kepercayaan atau agama Konghucu.
Kalau di Indonesia ini kan banyak orang Cina, ya, di Tionghoa. Negara kita kan plural atau beragam. Makanya kita tidak bisa kan hidup ini kan, hidup apa tuh, hidup, nah hidup sesuai kehendak kita tidak bisa, harus toleransi dan harus tahu keragaman. Nah, adanya pemerintahan berdasarkan hukum, ya ada kalau ada berdasarkan hukum, aturan hukumnya, ya bahaya Kalau pemerintahnya nganar bisa dicopot Cuman zaman sekarang sejak pemilihan presiden langsung agak susah nak nyopot presiden. Kalau presiden yang ngundang-ngundang susah. Kecuali kalau ada dia melampaui batas utang utang luar negeri, melampaui batas dari batas wajarnya APBN dan pelanggaran HAM yang berat baru bisa dicopot oleh MPR. Kalau sekarang agak susah, kecuali rakyat yang di emosi Indonesia sama buruh sama mahasiswa sama turun langsung ke jalan. Itu baru bisa kalau memang protes untuk pemerintah turun ya. Tapi untuk saat ini agak susah hal itu terwujud, bukan tahun 98 ya. Karena kalau pemerintahannya tidak kuat ya kayak Soeharto kan diturunkan oleh rakyat. Lanjutnya pers yang bebas, adanya pers yang bebas atau lembaga pers yang bebas ini maksudnya media massa ya. Media massa yang baik itu ini media massa baik itu ini baik TV maupun koran maupun media sosial media massa itu koran tuh yang cetak media cetak maupun elektronik. Elektroniknya TV, radio, cetak itu koran atau majalah. Lah sudah belum persnya bebas nih gitu nih dalam memberitakan kebenaran? Sudah belum? Apa masih ada yang ditutupi? Berita-berita yang tidak boleh ditutupi. Banyak pengalian isu. Hah? Banyak pengalian isu. Banyak ya. Sebenarnya sih ada sih yang kasusnya Sambo kan sampai sekarang senyap kan. Nggak tahu kan muaranya kemana. Tahu kan kasus Sambo? Sambo. Iya, udah ngerti kabar berita lagi, Pak. Pula mati apa cak mano? Tidak ada kejelasan itu kebenarannya dia itu dihukum kayak mana kan? Ya orang satu itu orang Batak itu kan, orang Batak satu itu. Tuh gimana tuh orang itu? Sambo, Ferdi Sambo. Nggak tahu kita kan apa dia bebas atau keliaran atau ditahan, kita nggak tahu. Adanya beberapa partai politik. Ya banyak itu di Indonesia ada berapa partai nih? Partai politiknya yang ikut pemilu. Ada berapa partai? Yo, ada berapa partai nih? Yang mengikuti 16 Pak. pemilu 2024. Berapa partai yang ikut dalam pesta demokrasi pemilu kita ini? 24. Ada berapa partai itu? 24. 24 atau 18? 18 Pak. 18 ya. 18 18, partai ya. Pak. 6 partainya itu ya partai lokal di Aceh itu ya. 6 partainya itu memang 24 umurnya tuh. 6 partai di Aceh, 18 di Indonesia. Untuk DPR Iya, tuh Pak. kan. 6 partai lokal Aceh. Wah, Itu. ada 6 partai lokal Aceh sama 17 partai nasional jadi 24. 24 yang benar. Iya. 24. 18 yang Iya, benar. Pak. 6 itu yang lokal. Iya, lokal Aceh. Lokal Aceh. Ada nggak ini musyawarah dalam setiap pemerintah ngambil putusan atau apa? Ada nggak musyawarahnya dalam kegiatan-kegiatan pemerintah? Ada musyawarah pembangunan nasional, rencana pembangunan nasional, baik itu desa
maupun daerah ya. Ada itu. Lanjut ya. Lanjut. Iya, Pak. Nah, adanya persetujuan pemerintahan kita ini konstitusional nggak? Pemerintahan kita nih. Konstitusional nggak? Sesuai konstitusi nggak? Dilantiknya. Dilantik dan dipilihnya. Sesuai konstitusi nggak? Sesuai. Sesuai ya. Sesuai berdasarkan hasil Pemilu. bakal menang siapa? Nih, bakal menang nih. Udah tahu Pak yang banyak suara yang menang. Belum, Pak. Kita besok. Mungkinan sih kalau bayangan sih mungkinan prediksi Prabowo yang bakal menang. Prabowo. Alin Sini ada Prabowo. Alin 02, Pak. Wibowo sini ada. Nah, tentang ketentuan tentang pendemokrasian ini apa lah maksudnya nih? Saya ini Apa dia, Pak? agak kurang. Maksudnya ini apa nih menurut kalian nih? Adanya ketentuan tentang pendemokrasian. Mana? Ada enggak, Des? Apa itu? Adanya ketentuan Ini tentang Abdi nih, tanggal pendemokrasian. apa? Tanggal nerima. Tanggal nerima aja. Apalah maksudnya nih? Adanya ketentuan pendemokrasian. Kira-kira di tangan enggak kami yang ya, takutnya kayak kamera aku agak deh. Jadi, ngomong sama siapa? Ketinggalan belum? Ada apa-apa? Mana, Kak? Ini. Apa nih ya? Ketentuan tentang pendemokrasian maksudnya nih apa nih? Dana proses pencairan bank, dana bank. Itu Pak, adanya kedaulatan rakyat, persamaan hak, Ya, perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, ya betul. adil Ada partai, aspirasi rakyat ya. ya, Maksudnya. kebebasan Ada- berekspresi. Iya, Pak. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara ini maksudnya apa nih? Pengawasan terhadap administrasi negara. Maksudnya apa nih? Apalah nih maksudnya? Tidak jadi apa-apa. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara. Ada yang tahu nggak? Ayo beda dan RT sama. Ini Abdi. Ini KPM. Disuruh juga. Iya. Ada yang tahu? Aku di depan. Ayo. Ini yang mana? Ada nggak yang tahu nih? Ada yang tahu tentang adanya pengawasan terhadap administrasi negara? Nggak tahu. Yang ini. Ada nggak yang tahu nih? Aku Pak, Apa? Intan. mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan efisiensi dan Penjelasan untuk mencegah. apa Pak? Teruslah. Meningkatkan Coba. efisiensi dan efektivitas, meningkatkan akuntabilitas, menegakkan hukum. Contohnya, Cak, BPK melakukan audit terhadap keuangan negara. DPR Ya. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. MA Betul. melakukan pengawasan terhadap peradilan. Iya, betul. Kalau yang BPK untuk meriksa keuangan di pemerintahan, apakah korupsi atau enggak. Tapi BPK ini payah ya. Pada meriksa keuangannya agak tumpul juga ya.
Sebenarnya baguslah KPK zaman Antasari ya, Antasari Ashar banyak yang ditangkap, termasuk Besan SBY, Aulia Pohan pada saat itu. Tapi di masa itu juga Antasari Ashar dikriminalisasi ya, atau dikriminalisasi atau kayak dibuat-buat kayak gitu kan, sehingga dia diceploskan dalam penjara. Padahal itu orang itu bagus itu. Terus adanya pengawasan peradilan yang dilakukan MA ya, Mahkamah Agung, DPR juga mengawasi pemerintahan juga bisa kan lewat sidang paripurna atau apa ya, atau juga hak angket atau rapat-rapat itu ya. Dan di lembaga pemerintahan juga ada namanya pengawasan internal yang dilakukan oleh Irjen, Inspektorat Jenderal atau juga inspektorat yang ada di pemerintahan kabupaten, kota atau provinsi. Itu ada namanya inspektorat, yaitu kerjanya itu ngawasi penyelenggaraan yang ada di pemerintahan itu dalam lingkup internal ya, pengawasan internalnya. Terus adanya pengakuan pelindungan hak asasi. Ada belum pelindungan hak asasi nih di negara kita? Ada, Pak, ada. Ada. Incak mano? Incak mano? Incak mana nih? Halo. Hak asasi manusia itu kan, Pak? Iya, incak mano pelindungan hak asasi manusianya tuh? Hak untuk hidup, hak untuk dapat barang murah, itu ada nggak? Seperti itu. Kehidupan yang layak ada nggak? Direkam tuh gua masuk banyak YouTube. tuh. Miskin tuh ya. Buat ada gitu buat lagi makan Banyak kan yang miskin. Iya, kawan-kawan dong makan bakso. Apa Banyak kan yang miskin. Banyak kan? Din. Banyak yang Minjem dulu. negara kita ini banyak miskin masih. Ya, banyak miskin. Makanya perlunya hak asasi manusia kan untuk hidup yang layak, hukum, hak untuk berbicara, dilindungi kan. Maksudnya kayak gitu. Ada pemerintahan yang mayoritas, maksudnya pemerintahan yang terpilih dari hasil pemilu ya, yang suara terbanyak tadi kan. Adanya persaingan keahlian, adanya mekanisme politik. Politik kan banyak, ada rekrutmen politik, sosialisasi politik maupun mekanisme dalam menyuarakan suara rakyat juga kan, yang melaporkan ke DPR maupun ke Presiden, dalam bentuk baik itu dalam bentuk demo maupun dialog sama pemerintah ya. Adanya kebebasan kebijakan negara. Lah bebas belum negara nih bikin kebijakannya atau kebijakan publiknya negara kita nih? Lah bebas belum? Atau masih ada intervensi dari negara asing? Negara kita nih bikin kebijakan. Masih, Pak. Masih ya, ada. Jujur masih ada itu. Dalam undang-undangnya ya. Kalau kita nggak ada intervensi dari negara asing, kita membubarkan ini Bank Indonesia ya. Kalau Bank Indonesia dibubarkan, negara kita mendirikan Dirjen Moneter, jadi kita nggak terlalu tergantung sama Bank Sentral Dunia ya, Bank Dunia, sehingga kita bisa nyetak sendiri uang kan, kita bisa mandiri. Cuman ya karena kita masih tergantung ya, kan Bank Indonesia itu kan nginduknya ke Bank Dunia. Itu ciptaan pertama kali bank itu sebenarnya produk Yahudi ya sebenarnya itu. Dan itu sudah mengakar sampai orang Islam pun, orang Islam ini aja banyak kan kerja di bank atau di lembaga-lembaga yang kayak lembaga riba itu ya. Itu banyak kan? Karena bank itu ya memang agak riba. Ya kan? Kayak itu cuman ya gimana di Indonesia seperti ini. Nah, yang terakhir ini adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. Ada nggak pemerintahan musyawarah? Utamakan musyawarah, baik itu musyawarah pembangunan nasional maupun yang lainnya. Ada nggak? Musyawarah rencana pembangunan desa, ada nggak itu?
Ada ya, tapi nggak banyak. Tapi yang nggak musyawarah itu naik BBM, maksain itu, ya nggak, maksain negara rakyat sedang susah, BBM naik. Itu bukan solusi untuk naik BBM. Kalau BBM udah naik, yang lain pasti naik. Orang akan banyak ini ya, kalau hidup susah ya banyak nanti bisa memicu angka pengangguran, bisa memicu kejahatan, bisa memicu pelacuran dan sebagainya itu. Apabila koruptor kita ini banyak juga kalau nggak dituntasin, dibinasakan ya banyak itu muncul kriminal, begal, pelacuran dan sebagainya itu. Sampai sini, yang ini sudah paham ya. Kalau mau di foto yang ini minimal 6 ya dijawab. Kalaupun masuk nanti soal minimal 6 prinsip ini perlu dipoto dan kalian jelasin ya. Yang ini sama yang ini. Nah, yang ini kalian foto lah. Nanti kalian kasih penjelasan sendiri ya. Sama yang ini. Nah, ini foto lah, ini screenshot lah yang ini sama yang ini. Nah, ini screenshot lah ini. Yang ini. Screenshot lah dulu. Terus sudah screenshot. Yang ini di screenshot. Sudah Pak. Nah, yang ini? Sudah belum? Sudah. Sudah juga. Nah, bentar lagi kalian milih langsung ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang demokrasi langsung dan tidak langsung? Coba Miko nih, ketua kelas nih. Coba kalian ini dulu. Coba kalian ini. Kalian jelasin apa demokrasi langsung dan tidak langsung itu apa nih? Bentar ya, Bapak, Demokrasi belakang ya. langsung terjadi bila mana untuk mewujudkan Ya. kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara. Setiap warga negara dari negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang ihwal persoalan dan pendapatnya kepada eksekutif. Jadi adanya parlemen hampir tidak diperlukannya. Terus, sedangkan demokrasi tidak langsung terjadi bila mana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara. Diperlukan adanya semacam lembaga legislatif, parlemen atau senat karena masyarakat yang begitu banyak di suatu negara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut. Sudah, Pak? Betul. Pak, aku pula, Pak. Aku pula, Pak. Nah, lapas itu demokrasi langsung terjadi bila mana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara. Setiap warga negara dari negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang ihwal persoalan dan pendapatnya kepada eksekutif ya. Tadi adanya parlemen hampir tidak diperlukan. Contohnya terjadi pada zaman kekhalifahan setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu yang ditunjuk jadi yang menjabat pemerintah pada Abu Bakar ya. Ditunjuk bukan dipilih ya. Nah, dan yang terakhir itu kalian memilih langsung kepala negara ya, bakal besok ya. Milih presiden, kepala negara atau kepala pemerintahan besok. Bulan 8 milih kepala daerah secara langsung ya. Milih gubernur, wali kota. Yang ini paham ya? Sudah paham ini? Mau screenshot lah dulu. Lanjut ya. Nah, demokrasi tidak langsung terjadi bila mana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara diperlukan adanya semacam lembaga legislatif, parlemen atau senat, karena masyarakat begitu banyak di suatu negara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut. Contohnya, rakyat Indonesia menyampaikan aspirasinya kepada DPR terhadap penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan contoh yang lain, pemilihan presiden dan kepala daerah dipilih oleh MPR dan DPRD. Pada saat Gus Dur dipilih kemarin itu tahun 99 dipilih oleh MPR. Presidennya kan dipilih MPR. Pada saat itu yang mau nyalon Yusril, Gus Dur maupun Mega. Tetapi Yusril disuruh Rais untuk tidak nyalon presiden karena takutnya memecah belah kekuatan poros Islam pada saat itu. Tetapi
akhirnya Yusril tidak nyalon, Gus Dur yang nyalon, dan akhirnya Gus Dur yang menang mengalahkan Megawati Takut aku. di MPR. Nah, sebenarnya Gus Dur itu sebenarnya tidak cukup syarat ya untuk jadi presiden dan tidak memenuhi syarat sehat jasmani. Tapi akhirnya kenapa dia terpilih? Itu yang jadi tanda tanya. Menurut kalian itu gimana kalau Gus Dur jadi presiden? Sebenarnya Gus Dur itu bisa jadi presiden itu tidak memenuhi syarat sebenarnya, ya, terutama syarat sehat jasmani. Ada apa itu sampai bisa Gus Dur bisa dicalonkan untuk jadi presiden? Ada yang tahu? Padahal kan secara syaratnya kan nggak cukup di dalam undang-undang itu harus sehat jasmani dan rohani. Gus Dur nggak sehat jasmani. Ada apa menurut kalian itu? Meskipun dalam jadi pemerintah, Kiai, Pak. Kiai. Kalau di pemerintahan Gus Dur memang bagus ya, tidak mau diintervensi asing, tapi dolar naik dan itu memicu ketidakstabilan politik dan ekonomi dan akhirnya dilengsarkan oleh dilengsarkan oleh Amin Rais. Akhirnya Megawati jadi presiden. Iya, akhirnya ini Megawati jadi presiden. Nah, kalau di pemilihan kepala daerah waktu itu tahun 2003 antara Rosian Arsad sama Syahrial Usman yang dimenangkan oleh Syahrial Usman untuk jadi kepala daerah yaitu Gubernur Sumatera Selatan, dan wali kota pada saat itu Edi Santana bertarung di DPRD melawan Sumaya, Tolhasan dan lainnya. Akhirnya Edi Santana yang jadi wali kota pada saat itu. Habis ini ada mau tanya nggak? Ada mau tanya nggak? Ada nggak yang mau tanya? Ini bapak belakang dulu bentar ya. Daripada di motor aku meja. Ingat kami ada rekap PPS. Ada yang naik tanya tak? Halo, ada yang naik ditanya tak? Halo. Kate. Tidak ada, Pak. Kalau ada ditanya, ya kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berilah pucuk. Jadi